Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Data off. Data is on. Saat datang di altarnya, sujud di altarnya, bawa hidupku, anugerahnya. Datang di altarnya. Di mana Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, kata firman-Mu. Kami berjuang hingga akhirnya kami Engkau dapati tetap setia. Sampaikan isi hatimu, sampaikan kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Shalom. Kita untuk kesekian kalinya akan membahas tentang eksposisi kitab Yunus yang terambil dari Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadanya. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus Sama-sama. Mulailah Yunus masuk ke
dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Aku tahu karena kita suka berpikiran yang overthinking, makanya judul kita hari ini adalah Gusti ora duka. Tuhan tidak marah. Nah, next. Oke, bentar. Minggu Advent mengingatkan kita tentang yang pertama orang kaya yang muda. Siapa sih yang nggak tahu istilah lebih baik masuk seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang kaya ini tidak mau menjual hartanya serta mengikut Kristus. Banyak orang kan seperti itu. Dia terlalu sayang kepada hartanya sehingga ia mengabaikan tugas dan panggilannya. Yang kedua adalah perumpamaan talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. 5 talenta menghasilkan 10 talenta. 2 talenta menghasilkan 4 talenta. 1 talenta dikubur dan ia menunggu sampai tuannya datang. Siapa tuannya? Yesus. Dia menunggu sampai Yesus datang dan Yesus berkata, "Hai kamu hamba yang malas dan jahat, kenapa engkau tidak mengembangkan talenta yang kuberikan kepadamu?" Dan dia berkata, "Tuan yang kikir." Apakah Tuhan yang kikir? Tentu saja tidak. Ia yang malas untuk mengembangkan talenta. Perumpamaan orang-orang upahan kebun anggur. Kita mungkin nggak asing. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35 kita baca. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke 35. Ya, ada di slide. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, mana aku?" Oh, salah. Perumpamaan. Oke, salah petik. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita mungkin di sini tidak baca sepenuhnya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jualah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi.
Nah, ini nanti akan diganti. Yang pertama di ayat ini, pekerja-pekerja itu mendapatkan sepakat sedinar sehari. Yang uniknya, yang pukul 5 sore, tetapi Tuhan itu menjawab, saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau, bukankah kita sepakat sedinar sehari? Saya kira sepertinya di sini tuannya kurang adil. Kenapa? Yang sore hanya 1 jam digajinya sedinar. Kurang adil kan? Yang mereka yang dari jam 9 panas-panasan ke panggang upahnya sama loh. Kita kan merasanya seperti itu. Kita udah kerja, kita udah capek, kenapa orang yang mendapatkan hasil yang lebih banyak atau sama dengan kita? Kita pun terkadang mengalami satu situasi yang sama seperti pekerja-pekerja anggur. Nah, yang beberapa nih, kelima, perumpamaan kambing dan domba. Kambing adalah orang yang tidak percaya dengan Kristus. Kambing itu lebih suka sendiri, memisah daripada dengan kawanan. Kawanan berbicara apa? Kawanan berbicara saudara-saudara seiman. Kawanan berbicara gereja Tuhan. Kawanan berbicara jemaat-jemaat. Kambing itu berbicara orang yang malas untuk beribadah. Kambing berbicara tentang orang yang lebih suka menghabiskan dirinya dengan sesuatu hal yang negatif. Kambing, domba itu berbicara tentang orang yang mengikut kawanan dan mengikut gembala. Gembala siapa? Kristus. Amin. Domba berbicara mengikuti kawanan. Kawanan berbicara jemaat Tuhan. Kawanan berbicara saudara seiman. Kawanan berbicara gereja. Yang selanjutnya, gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Mungkin kita nggak asing ya hal ini. Gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak. Dia sudah ada pelita, tetapi minyak tidak ada. Pelita di dalam perumpamaan atau kisah yang Yesus berikan terkandung makna penting. Salah satunya adalah 5 gadis yang bodoh yang tidak mengisi pelita, yaitu hidupnya, dengan minyak, yaitu firman Tuhan, pada saat mempelai laki-laki, yaitu Yesus, datang bersama-sama mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan, mereka diusir. Pelita berbicara hidupnya dan minyak berbicara firman Tuhan. Jadi jelas gadis-gadis bodoh mempunyai hidupnya, seluruh aspek kehidupannya, tetapi tidak mengisi dengan firman Tuhan. Kebalikannya dengan gadis-gadis yang bijaksana, ia mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Ia mengisi pelitanya dengan minyak. Bayangin ya, kalau orang bawa lilin tapi nggak ada macis, cuma bawa lilinnya doang. Lilin, tidak ada macis. Camananya mau diisi. Di dalam perumpamaan atau kisah yang Yesus berikan terkandung makna penting, seperti contohnya gadis-gadis bodoh dan bijaksana. Oke, kita akan melihat, belajar tentang peternakan. Siapa tahu ada yang mau pelihara gitu kan. Perbedaan kambing dan domba. Kambing kalau sekarang ya, kambing bisa akur dengan domba. Yang gak akur cuma kucing dan tikus saja. Nah, yang pertama, kambing lebih suka legum, domba lebih suka rumput. Kambing tidak suka basah, domba tidak apa-apa basah. Kambing suka memanjat pagar atau dahan,
domba tidak suka memanjat. Kambing ekor lebih tegak, domba ekor lebih turun. Kambing berjenggot, domba tidak berjenggot. Kambing lebih mandiri, domba mengikuti kawanan. Kambing dipelihara sebagai penghasil daging dan susu. Domba dipelihara sebagai penghasil daging dan bulu. Ada beda kan? Dipeliharanya satu peternakan, dipeliharanya satu orang yang sama, tetapi gunanya berbeda. Maka dengan itu Yesus berkata, apabila Anak Manusia datang, ia akan memisahkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Penghakiman terakhir berbicara, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Hari-hari ini orang lebih banyak menyukai kambing. Orang lebih banyak menyendiri daripada mengikuti kawanan. Orang lebih suka sendiri di rumah atau pergi ke contohnya diskotik ke mana gitu, daripada pergi ke rumah Tuhan. Mazmur berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Next. 1 Yohanes 4 ayat 9. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau di hukum Taurat jelaslah kita mengasihi supaya kita dikasihi. Jelaslah kalau kita mengampuni supaya kita diampuni. Terbalik dengan perjanjian baru, kita dikasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan satu-satunya Allah mendamaikan manusia ialah dengan menjadi serupa dengan manusia 100% kecuali dosa. Dan jangan satu-satunya kita mengasihi Allah dan sesama ialah dengan melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada seorang pendeta berkata, saya kira dulu love itu bentuknya seperti ini. Ternyata saya baru tahu love bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya terpancar ketika Yesus mati dan ia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Amin. Ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya Ibrani 13 ayat 5-6 terpenuhi. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia. 1 Korintus 2 ayat 2. Sama-sama. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus berkata, gua gak mau tahu lagi deh tentang lu. Gua cuma mau Yesus Kristus dan karya pengorbanannya di kayu salib. Kalau versi FIYH lebih jelasnya berkata begini, saya sudah mengambil keputusan untuk hanya berbicara mengenai Yesus dan kematiannya di kayu salib. Saya cuma mau memberitakan tentang pengorbanan Kristus. Katakan, saya cuma mau memberitakan
diberitakan tentang kematian Kristus. Saya cuma mau berbicara tentang kematian Kristus. Amin. 2. Menyerahkan hidup kepada Allah. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kami sebulan lalu telah membahas tentang when you call His name. Di saat engkau memanggil nama. Dan kami juga sudah berbicara tentang Friends of Gio yang kita sudah bahas juga di ibadah Natal kemarin. Ini adalah lanjutan dan mungkin ini adalah bagian-bagian terakhir dari kitab Yunus. Kenapa? Karena kitab Yunus berakhir di ayat 4, di pasal 4. Dan mungkin kita akan habis ini tahun 2023. Oke. Siapa sih yang udah mendengar cerita ini? Kalau yang nggak tahu kalau yang tahu pura-pura lupa aja. Seorang pendeta jalan sama adik tingkatnya ke Palu. Dan dia diajak ke pantai gitu sama adik tingkatnya. Biasa kan pantai gini kan, lama-lama turun. Enggak, ini gini, langsung jatuh. Jadi pas dia jalan, kaget kan, langsung datang. Wah, lu bener ya, nggak kasih tahu gua. Enggak, ini aman. Jalan, ini bener. Tapi lama turun. Dan di situ dia sampai 5 meter ke bawah, 5 meter ke atas. Waduh, tapi dia sangat menikmati pemandangan itu. Tapi dia bingung, gimana caranya gua ke naik? Dia pikir, kalau meninggalnya di atas mimbar masih terhormat, ini masa meninggal di bawah laut? Nanti kan tagline-nya jadi aneh di berita. Seorang pendeta meninggal di bawah laut karena tidak bisa berenang. Kan lucu gitu, editornya juga bingung. Ini gimana bisa? Dan di situ dia melihat tangan adik, ada tangan yang terulur, tangan adik tingkat. Dia terulur sambil terulur, gini. Nggak apa-apa, ada gua, tenang. Nggak apa-apa, ada gua, tenang. Dia ditarik ke atas, sambil dia tarik ke atas, dibawa ke satu karang yang luasnya seperti meja itu, kurang lebih diameternya. Dia baru nyadar, dekat aja ya dari gua tenggelam. Dia menikmati pemandangan sambil dia pikir gimana caranya gua kembali ke situ. Bukankah ini adalah permasalahan kita juga? That is our problem, di mana kita saking paniknya tenggelam di lautan yang paling dalam. Tenggelam di lautan berbicara apa? Lautan berbicara masalah. Kita tenggelam di lautan kita sampai kita tidak tahu bahwa ada karang yang besar. Karang adalah solusi dari Yesus. Ada Yesus yang selalu mengatasi masalah kita. Ada solusi. Kita tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena mata kita dibutakan oleh yang namanya masalah. Kita terus tenggelam di dalam lautan itu sampai kita tidak bisa melihat Yesus dalam masalah. Yang mana tahu kita adalah jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sama-sama kita baca kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Jangan takut. Kita ganti dengan ganti dengan nama sendiri. Jangan takut hai sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
yang kedua kali adalah pasti dan tidak tahu kapan terjadi. Kedatangan Tuhan itu tidak ada yang insya Allah, tidak ada yang mudah-mudahan, tetapi hanya satu kata, pasti. Satu kata, kepastian. Injil selalu mengingatkan kita Injil selalu mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua adalah pasti, tapi tak tahu kapan terjadi. Nggak ada di slide. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara cepat dan kita tutup dengan doa. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Lalu aku melihat mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, atau tatap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di situ ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Sama-sama, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, akan yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kita tunduk kepala. Kedatanganmu yang kedua kali adalah pasti dan tidak tahu kapan terjadi. Kami cuma bisa mempersiapkan, kami hanya bisa menjadi seperti domba-domba yang berjalan mengikuti kawanan yang adalah umat Tuhan. Kami hanya bisa mengikut sebagai 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan hidupnya dengan firman Tuhan. Kami hanya bisa menjadi orang yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta, yang mengembangkan jadi 4 talenta, 5 jadi 10. Kami hanya bisa menjadi seperti orang-orang di kebun anggur yang jam 5, yang 1 jam kerja diberikan upah sedinar sehari. Bukan masalah upahnya, tetapi ucapan syukur. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah gempa Cianjur. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sebab kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat mereka. Kami berdoa bagi yang sakit, keluarga kami atau kami sendiri yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menutup ibadah ini dengan menerima